Lintas sektor di Kabupaten Banyuwangi sepakat membangun ruang digital yang sehat melalui gerakan Banyuwangi Positif. Gerakan ini digagas sebagai upaya membendung penyebaran disinformasi dan hoaks di tengah canggihnya dunia digital. Acara yang diinisiasi Pemkab Banyuwangi, Polresta Banyuwangi, para jurnalistik dan penggiat media sosial yang tergabung komunitas Banyuwangi Positif. Acara ini melibatkan kolaborasi seluruh elemen strategis seperti IJTI, PWI, dan Banyuwangi Media Social Network. 13 Juni 2025 di Astonia kita berkolaborasi dengan Banyuwangi Positif yang tergabung di dalamnya teman-teman dari IJTI, PWI, Banyuwangi Media Social Network mengadakan kegiatan FGD terkait dengan bagaimana kita membendung di era digitalisasi ini membendung disinformasi, artinya mengantisipasi, mencegah berita-berita yang hoax, berita-berita yang mengandung ujaran kebencian, berita-berita yang mengandung kerasutan dan pencemaran dan lain-lain yang semua itu bisa berimplikasi kepada kegaduhan, pidana dan lain sebagainya yang tentu kita semua bersepakat bahwa Banyuwangi sebagai kota yang indeks pembangunannya lumayan pesat, ya kan, kita untuk bersama-sama mengantisipasi itu. Makanya hari ini dengan mengundang audiens dari seluruh pimpinan-pimpinan instansi pemerintahan, TNI, Polri, termasuk para pekerja sosial, teman-teman jurnalis, semuanya kita undang, termasuk tokoh-tokoh agama, kemudian juga tokoh mahasiswaan, semuanya kita libatkan, sehingga harapannya ending ataupun goal dari kegiatan ini kita nanti mendeklarasikan bagaimana menciptakan Banyuwangi Positif, artinya positif di era digitalisasi ini. Arus informasi yang keluar dari Banyuwangi tersiar di luar itu yang positif-positif saja. Hadir juga dari instansi pemerintah hingga aparat TNI, Polri, tokoh agama, tokoh kemahasiswaan, hadir juga Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Semua sepakat untuk membendung disinformasi di era digital saat ini. Indeks pembangunan manusianya cukup pesat. Hadir pula Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers Muhammad Jajuli, yang menjadi pemateri. Ini menjadi kegiatan yang sangat positif melibatkan semua unsur untuk saling memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat, wartawan, penggiat sosial media, konten kreator, dan institusi terkait. Saya rasa kegiatan-kegiatan ini bagus untuk dilaksanakan ya. Makanya tadi di closing statement saya sampaikan bahwa mestinya kegiatan FGD seperti ini harus sering-sering dilakukan sama teman-teman di berbagai komunitas, terutama organisasi-organisasi profesi wartawan. Apa tujuannya? Agar semua orang punya pemahaman yang sama, punya frekuensi yang sama terkait dengan bagaimana bermedia sosial yang baik. Kemudian kalaupun toh misalnya ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh apakah itu individu, apakah itu institusi, ngadunya kemana, lapornya kemana, itu juga dalam forum tadi kan saya rasa sudah tersampaikan. Kalau pada akhirnya nanti akan ditindaklanjuti, di follow up, itu akan lebih baik. Tadi tuh saya rasa cukup positif ya, karena menghadirkan dari beberapa unsur, ada dari kepolisian, ada dari pemerintahan, kemudian saya sendiri dari Dewan Pers, merangkum berbagai hal yang belakangan kerap kali terjadi, termasuk juga bagaimana ketika misalnya ada wartawan atau media yang melakukan pelanggaran dan itu dianggap merugikan pihak-pihak tertentu. Teknisnya kayak gimana, mekanismenya seperti apa, tadi juga sudah disampaikan. Itu sih. Ya, terus selama ini kan banyak Pak terjadi kayak teman-teman media yang belum kita tentu tahu ya. Ini untuk menindaklanjuti seperti apa Pak? Ya, sederhana saja sebenarnya. Jadi saya juga sampaikan bahwa kalau misalnya ternyata ada pemberitaan-pemberitaan yang itu cenderung tanda kutip ya dianggap merugikan dan beritanya juga tidak berimbang, kemudian proses verifikasinya juga mungkin diragukan, laporkan saja, adukan saja di Dewan Pers. Nanti di sana ada mekanisme yang akan ditempuh oleh Dewan Pers untuk dianalisa. Kalau ternyata media yang diadukan itu mereka tidak berbadan hukum, tidak memiliki
ketentuan verifikasi, tentu bisa diproses langsung sama aparat penegak hukum. Tapi kalau ternyata itu berbadan hukum macam-macam, ya akan kita proses, akan kita tindak. Meskipun Dewan Pers notabene sebagai induk dari jurnalis, dari pers, tidak harus output yang dihasilkan dari adanya mediasi itu memenangkan medianya. Nggak melulu seperti itu. Kita lihat saja, kalau misalnya medianya salah pasti kita tegur. Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi Informatika Budi Santoso. Pemerintah daerah Banyuwangi sangat mendukung untuk mewujudkan Banyuwangi daerah yang nyaman untuk beraktivitas di media sosial. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winadi, DMTV melaporkan.